menjadi Kristen berkualitas di masa sulit. Pembacaan kita di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 14. Saya ulang, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 14. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cinta yang berkualitas adalah cinta yang telah melewati banyak ujian di dalamnya. Sesulit apapun ujiannya, cinta yang berkualitas tidak akan mengenal kata surut atau menyerah. Demikian pula kekristenan kita. Sesulit apapun yang harus kita hadapi di masa pandemi COVID ini masih berlangsung, tetaplah berdoa, tetaplah beribadah, tetaplah cinta Yesus. Sebab tanpa baca Alkitab, tanpa kita mau tetap menjaga hati ini suka memuji dan menyembah Tuhan, kita tidak akan bisa mendapat kekuatan. Oleh sebab itu, sekali cinta Yesus, tetap cinta Yesus. Itulah kekristenan yang berkualitas. Meskipun dibakar dengan berbagai api ujian, tetaplah bermutu emas, tidak berubah menjadi lainnya. Puji Tuhan. Yang pertama, arti emas. Emas itu murni, logam mulia yang bersinar dan mahal harganya. Mutunya, kualitasnya itu benar-benar bagus, murni, tidak ada campuran di dalamnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibadah, doa, pelayanan, korban, dan apa saja yang kita lakukan harus bernilai, berkualitas, dan bermutu. Hagai 2 ayat 9. Emas itu Tuhan punya. Puji Tuhan. Yang berikut, posisi emas. Dalam Ibrani 9 ayat 2 sampai dengan 4. Ibrani 9 ayat 2 sampai dengan 4 dikatakan, semua perabotan yang ada di tabernakel disalut dengan emas, dan tempatnya hanya di ruang maha kudus, ruang maha suci, tempat Allah hadir. Puji Tuhan. Yang berikut, arti Kristen emas. Dia adalah kepunyaan Allah, artinya pilihan Allah, dihargai Allah, berharga bagi Allah. Posisinya, saya ulang maaf, posisinya sangat dekat dengan Allah. Barang berharga, mahal. Wahyu 3 ayat 18. Emas harganya mahal, itu adalah kekayaan milik Allah. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, agar menjadi Kristen berkualitas, contoh kita ambil dari kisah hidup Ayub. Ayub tahan uji. Dia mengalami ujian hingga 10 anaknya meninggal, seluruh hartanya habis, bahkan istrinya tinggalkan dia, dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan penyakit, dengan luka yang begitu perih. Tetapi
ia tidak mau berdosa kepada Tuhan. Dia tetap menjaga hidupnya takut akan Tuhan. Dan yang berikut, contoh iman yang teruji adalah milik Abraham. Abraham diuji harus tinggalkan Ur-Kasdim di dalam Kejadian 22. Ishak, anak satu-satunya, anak perjanjian, itu pun harus rela dikorbankan. Dan Abraham taat melakukannya. Tetapi Allah memberi korban gantinya, yaitu lembu jantan. Saudara, Allah tidak pernah salah di dalam merancangkan sesuatu bagi hidup setiap umatnya. Hanya kita mau percaya atau tidak, kita mau taat atau tidak, semua bergantung kembali kepada diri kita. Saudara yang kekasih, contoh berikut adalah Yusuf. Yusuf mengalami ujian mulai dari sejak dia muda. Ujian dari kalangan keluarganya sendiri, dia dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir. Waktu bekerja sebagai budak belian di rumah keluarga Potifar, dia diganggu oleh tante Pot, tapi dia mempertahankan kekudusannya. Dia tidak tergoda. Dia tidak mau menyerah kepada godaan. Banyak orang sekarang mudah menyerah kepada godaan karena ingin menikmati nikmatnya dosa. Saudara, tapi Yusuf tidak seperti demikian. Dia rela sampai masuk penjara karena bertahan dalam kebenaran. Waktu masuk penjara, Yusuf pun tetap bertahan hidup dalam kekudusan. Dia tidak dendam kepada orang-orang yang sudah menyakiti dan mencelakakan dirinya. Dan dia tetap hidup jujur. Itu sebab dia dikasihi Allah. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu Allah mempromosikan Yusuf begitu rupa sampai dia menjadi orang ternama, orang nomor 1 di Mesir. Dipercaya oleh raja karena kejujurannya, karena ketulusan hatinya. Dia tidak pernah memendam benci, dendam, sakit hati, apapun yang sudah diperbuat oleh orang lain dalam hidupnya. Bahkan hidupnya menjadi berkat. Haleluya. Sungguh luar biasa kehidupan Yusuf. Dan kita pun berdoa, kiranya hidup kita pun dikenan Tuhan. Setidaknya kita pun bisa menjadi berkat bagi mereka, orang-orang yang membutuhkan kita. Dan kita diberi hati yang mengampuni, hati yang tidak menyimpan sampah, membuang segala pikiran-pikiran negatif, membuang segala praduga, prasangka-prasangka, apapun yang mengotori hati kita, mengotori pikiran kita. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Enggak zamannya lagi, saudara, sekarang untuk kita itu menyimpan benci, menyimpan curiga, menyimpan sakit hati. Buang ke laut. Saudara, biarlah kita mau hidup mengasihi Tuhan dan melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Ini bukan waktu untuk main-main lagi. Waktunya sudah begitu singkat. Percepatan Tuhan berjalan tanpa bisa diprediksi. Saya akan lanjut. Hasil atau upah orang percaya yang berkualitas emas. Yang pertama, bagi yang tahan uji pasti akan mendapat upah. Sebab jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Puji Tuhan. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 14 dia berkata, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Puji Tuhan. Siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan selamat. Lagi dalam Matius 24 ayat 13, saya ulang, Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Tetaplah tekun dan setia, bertahan dalam pelayanan dan pengiringan kepada Tuhan. Jangan iman menjadi goyah. Sebaliknya gandakan kekuatan dalam giat melayani Tuhan. Jangan biarkan kita beristirahat. Jangan biarkan kita tidak melayani Tuhan. Sebab jerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Puji Tuhan. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 menjadi
ayat hafalan bagi kita semua pelayan Tuhan, umat Tuhan, orang percaya. Kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 58 ayat yang terakhir. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lelah, terus bekerja buat Tuhan. Upah mahkota kekal menanti kita di ujung perjalanan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan beserta kita. Haleluya, puji Tuhan.